Shalom sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya Iren dalam ibadah online service GBAP. Hari ini apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya kita semua tetap dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan kembali bersama-sama beribadah secara online. Untuk itu mari kita siapkan hati, tempat ternyaman dan pikiran kita untuk boleh sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. So, welcome to ibadah online service GBAP. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan pujian kepada Tuhan. Pengagungan hanya bagi Dia, sebab hanya Dia yang layak untuk ditinggikan selama-lamanya. Dia adalah penolong yang sungguh dalam hidup kita. Haleluya. Dia
mati bagi kita untuk menebus setiap dosa kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Biarlah hidup kami terus boleh memuliakan Engkau, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi kami. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal,
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa pula dalam acara ibadah online service GBAP Bunga Bakung Apartemen Robinson minggu pertama bulan Mei. Puji Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan yaitu tema 7 dosa yang mematikan. Terus terang, waktu saya mendapat tema ini, ya, rada pusing 7 keliling. Bingung ya, ini yang mana ya? Yang saya ingat itu dosa terhadap Roh Kudus itu. Tapi kok ada 7 ini yang mana gitu ya. Karena saya ini matanya sudah kadang-kadang terganggu, saya minta tolong ya, itu anak rohani untuk mencarikan di Google gitu. Dan dia mendapatkan, tapi memang singkat sekali. Saya katakan, wah ini bagus sekali, tapi singkat sekali. Ya, dan anak rohani mengatakan, ya nanti ibu cari bagaimana tambahannya. Tapi gangguan itu ada pada mata saya ya, jadi saya kadang-kadang mau ngetik itu tidak bisa melihat. Ya sudah pakai itu ya kaca pembesar. Ada Alkitab juga pemberian dari saudara-saudara yang lain yang hurufnya besar-besar, kadang-kadang juga tidak menolong. Tapi ringkas cerita, Tuhan Yesus menolong. Ya. Nah Bapak Ibu, semua orang pasti pernah berbuat dosa. Tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa, kecuali Yesus. Karena Yesus dilahirkan dan dikandung oleh karena Roh Kudus melalui anak darah Maria. Meskipun begitu, sesuai dengan tema di atas, mari kita lihat 7 dosa yang mematikan sebagai akar dari perbuatan dosa yang lain semuanya. Ya. Nah, ajaran ini Alkitabiah dan Kristiani. Tapi 7 poin dosa yang mematikan ini, itu terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari seluruh manusia di bumi, lintas etnis dan lintas kepercayaan. Jadi orang yang tidak percaya Yesus pun dosanya juga seperti itu. Nah, dosa-dosa pokok ini disebut sebagai akar masalah dari dosa lain yang mampu menghancurkan manusia yang melakukannya. Bapak Ibu, apa saja dosa-dosa akar ini? Ya. Nah, nomor 1 adalah keangkuhan. Nomor 1 atau pride. Dari Amsal 11 ayat 2 di sana dikatakan, jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Jadi angkuh itu berlawanan arah dengan rendah hati. Keangkuhan adalah perasaan seseorang yang menilai diri mereka terlalu tinggi. Mereka adalah orang-orang yang arogan. Kalau berjalan saja dagunya naik ke atas begitu ya. Dosa ini membuat seseorang jadi mudah merendahkan orang lain. Mereka juga mudah mencemooh orang lain, mengejek, meremehkan, mengabaikan. Ya, Bapak Ibu, dengan perkataan, dengan perbuatan dan gaya mimik, nada suara, dia menunjukkan keangkuhan atau kesombongannya. Apa saja yang mereka banggakan, bisa membanggakan keturunan ningrat, keturunan orang berpangkat gitu ya, keturunan pejabat begitu ya. Nah, pangkat, kekuasaan, kekayaan, gelar, kepandaian dan lain-lainnya, apa sajalah yang bisa dibanggakan. Mereka cenderung melukai dan menyakiti hati orang yang mereka hina, orang yang congkak atau angkuh itu tidak punya hikmat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk terhindar dari dosa keangkuhan, kita perlu lebih bersikap rendah hati. Misalnya, mau menerima masukan, ya, mau menerima masukan orang, mau menerima orang lain, mau menerima sesama tanpa pamrih, tanpa ingin dibalas, dihormati dan lain-lainnya. Mau menerima keluhan orang lain, bisa menjadi tempat untuk curhat, mau menerima teguran, usulan, dan mau diberi arahan juga. Jangan merasa, memangnya kamu itu siapa? Aku tuh lebih tua dari kamu loh. Ya.
Nah, dia perlu menjadi orang yang rendah hati dan bersikap serta bertindak bijaksana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang angkuh akan jatuh dan tidak disukai banyak orang. Tanpa disadarinya, musuhnya banyak. Bapak Ibu, tetapi yang rendah hati diperkenankan Tuhan dan disukai oleh sesama. Keangkuhan bukan karakter Kristus dan sangat perlu untuk kita hindari agar jangan terjadi dalam diri kita. Puji Tuhan. Sekarang yaitu nomor 2, ketamakan. Dalam bahasa Inggrisnya greed, ya Bapak Ibu. Itu ditulis di 1 Timotius 6 ayat ke-10. Dikatakan di sana, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak Ibu, ketamakan adalah keinginan untuk memiliki lebih dari cukup. Ya, itu sama dengan serakah gitu ya. Orang demikian tidak pernah ada rasa syukur. Ia mencintai uang, tapi tidak bisa mengelola uang dengan benar. Tidak bijaksana dan tidak alkitabiah cara mengelolanya uang. Ketika seseorang haus akan kekayaan dan harta, ia cenderung akan terus memburu uang, ya, dikejar, ya, jungkir balik, kepala jadi kaki, ya, seperti itu ya, kaki jadi kepala, seperti itu. Mereka melakukan dosa-dosa seperti korupsi, mencuri, berbuat curang, menipu sana sini, ingin memperkaya diri lewat judi, menodong, membegal, merampok, memeras, bertipu daya, ya, menerima suap. Ketamakan membawa orang jatuh ke dalam berbagai dosa. Untuk terhindar dari dosa ini perlu tahu tujuan hidupku ini apa menurut Alkitab. Uang adalah berkat yang harus kita bisa rutin mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita perlu mengelola dengan benar untuk mencukupi yang kita butuhkan, tentu saja dengan keluarga kita, dan pasti harus ada untuk memuliakan Tuhan dengan uang kita, yaitu dengan berkat yang Tuhan titipkan pada kita. Berikan persembahan, berikan persepuluhan, berikan buah sulung, berbagi donasi-donasi, kegiatan amal untuk menumbuhkan rasa ingin memberi kepada sesama, ya, korban-korban bencana seperti sekarang ini. Lembaga Alkitab Indonesia ingin sekali mendedikasikan yaitu 1 Alkitab untuk 1 keluarga korban bencana, karena Alkitab mereka ada yang kotor dengan lumpur, ada yang hanyut dengan banjir bandang, jadi mereka sudah tidak punya Alkitab lagi. Indah sekali kalau kita ini mau berbagi sedikit, tidak apa, yang penting ikhlas. Nah, yang ketiga, iri hati atau envy. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ngeri loh ya. Iri hati adalah sikap cemburu dan kecewa karena merasa diri kita kurang beruntung bila kita dibandingkan dengan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap iri itu bisa karena penampilan fisik, ya, kok dia mancung, saya kok pesek, misalnya ya, dia kok jangkung, saya kok pendek, ya misalnya dia kok ramping, saya kok gemuk misalnya. Karena disabilitas atau disfabel, bisa karena keturunan juga. Jadi merasa iri, kok aku dilahirkan di keluarga miskin ya, aku kok dilahirkan di keluarga yang terpinggir ya, waduh dia itu loh enak loh, ya bosnya. Papanya itu bos ya, mamanya apa, seperti itu. Nah, karena pangkat, karena kedudukan, karena kuasa, karena kekayaan, karena keberhasilan. Jadi ada orang posisinya bagus, kita ngiri. Ada orang yang berhasil dalam studinya, kita ngiri. Ya, menurut ayat di atas, iri hati mengandung mementingkan diri sendiri. Karena hal tersebut
bisa menyebabkan kekacauan, bahkan menimbulkan segala macam perbuatan jahat. Jadi contoh, Kain membunuh Habil karena iri hati. Padahal itu di antara kakak dan adik. Kakak membunuh adiknya. Saul ingin membunuh Daud karena iri hati. Itu di antara bapak mertua dengan mantu. Mereka adalah orang-orang yang mengalami krisis identitas. Agar terhindar dari dosa ini, kita perlu tahu jelas identitas kita di dalam Kristus ini siapa. Apapun keadaan kita dan apapun pandangan orang atau kata orang terhadap kita, kita perlu pegang teguh apa kata Tuhan mengenai kita, yaitu bahwa Anda dan saya, kita ini berharga. Ya, mari kita menjaga hati dengan selalu belajar bersyukur dan menerima diri apa adanya. Ya, kita berhenti dari membanding-bandingkan diri dengan siapapun. Bapak Ibu, mari bangun hubungan baik dengan Tuhan dan sesama. Kita bangun hubungan vertikal dan horizontal. Ya, kalau hubungan kita bagus dengan atas, bagus dengan sesama, maka akan luar biasa kehidupan kita dibuat oleh Tuhan. Nah, dosa akar yang berikut yaitu kemarahan atau angkara murka. Di dalam bahasa Inggrisnya wrath atau wrath, ya. Bapak Ibu, Efesus 4 ayat 26. Di situ dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kemarahan adalah perasaan kesal, jengkel, dendam, amarah yang dilampiaskan dengan kejam, bengis, atau sadis. Bisa disebut juga angkara murka atau geram yang amat sangat. Bisa diekspresikan dengan menampar, meninju, menonjok, ya, menggampar, ya, menyepak, menendang, memukul, menyeret, dan lain-lainnya. Ya, bisa disertai kata-kata kasar, teriakan, berontakan, bisa dengan tangan telanjang, bisa dengan senjata tajam dan tumpul. Menurut ayat di atas, marah bisa berdosa dan bisa tidak berbuat dosa. Berarti ada marah yang oke, tapi ada marah yang tidak oke. Kita harus belajar dari Alkitab. Amarah Yesus itu oke, ya, tetapi amarah Saul, ya, kepada Daud itu tidak oke. Dosa pokok ini menyebabkan seseorang tega, mencelakai hingga membunuh orang lainnya. Agar terhindar, kita perlu belajar menenangkan diri dan mengontrol emosi. Kita perlu memikirkan akibatnya. Kita perlu mawas diri, mengenal ketidaksempurnaan diri kita sendiri. Ayat tadi berkata, supaya kita memadamkan amarah kita sebelum matahari terbenam. Amarah kita itu harus makin reda, walau perlahan, tapi pasti padam, tidak ada sisanya lagi. Hal ini bisa bila kita minta tolong dan bersandar kepada Roh Kudus, karena kita tidak mampu untuk melakukannya sendiri. Sekarang dosa akar yang berikut. Ini yang kelima, hawa nafsu atau lust. Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi jaga mata kita, ya. Tidak perlu melirik ke kanan dan ke kiri, lurus aja kalau memandang seseorang langsung, ya. Hawa nafsu berhubungan dengan keinginan dasar untuk melampiaskan hasrat seksual. Hal ini yang kemudian membuat orang tega melakukan zina hingga memperkosa. Ya, terjadi perselingkuhan. Yang disalahkan oleh Kristus bukanlah pikiran mendadak yang dibisikkan oleh iblis ke dalam pikiran seseorang. Bukan juga keinginan yang tidak senonoh yang muncul dengan tiba-tiba. Yang dimaksudkan adalah pikiran atau kemauan tidak senonoh
yang disetujui oleh seseorang, yaitu keinginan amoral yang akan dilakukan jika ada kesempatan. Ya, jadi cari kesempatan ini. Keinginan dalam hati akan kenikmatan seksual yang haram. Haram itu di luar nikah. Bila direnungkan, diangan-angankan terus, dan itu tidak dilawan, itu sudah dosa. Dosa. Ya, saudara berjalan, saudara duduk, saudara berdoa, saudara berbaling. Kalau mikirkan yang kayak gitu, itu sudah dosa. Orang Kristen harus berhati-hati dalam mengelak kesenangan yang diperoleh dari melihat gambar amoral atau pornografi, sebagaimana dalam film atau bacaan yang cabul. Ya, jangan menikmati itu. Ya, tutup, kalau perlu dibakar itu bukunya. Dalam mempertahankan kekudusan seksual, baik perempuan maupun laki-laki memiliki tanggung jawab. Ini tanggung jawab bersama. Ya, jadi kalau laki-laki ingin tuh kenapa? Mungkin sih perempuannya yang gara-gara. Seorang wanita Kristen harus hati-hati untuk tidak berdandan sedemikian rupa sehingga menarik perhatian kepada tubuhnya. Jadi ditonjolkan bagian-bagian tubuh tertentu untuk menarik perhatian sedemikian rupa sehingga menimbulkan godaan bagi laki-laki serta merangsang hawa nafsu laki-laki. Berdandan secara tidak sopan dosa, ya. Jadi terlalu minim, ya. Ya. Jadi apa ini? Ya terlalu pendek celananya, roknya, ya terlalu coak itu lengannya dan lain-lainnya atau lehernya. Untuk terhindar dari dosa ini, kita perlu mengontrol hasrat nafsu dengan menghindari hal-hal pemicu hasrat tersebut. Yang memicu itu siapa? Itu jangan didekati. Lari seperti Yusuf lari dari istri Potifar seperti itu. Cepat-cepat kebaskan keluar dari hati, pikiran dan keinginan. Oh, tetap diusir, cepat diusir. Dan bagi perempuan, jaga pola tingkah laku, jaga berbusana dan berdandanmu. Jaga diri penuh firman dan Roh Kudus dengan niat dan komitmen saling lindungi supaya tetap imun, ya, imun terhadap dosa nafsu tadi itu, ya. Nah, dosa akar yang berikut, yang keenam, itu kerakusan. Rakus, gluttony. Rakus itu, wah kalau lihat satu makanan, wah maunya sebanyak-banyaknya. Ya sudah sini, ambil lagi. Ya berebutan sampai kadang-kadang. Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Rakus dapat diartikan sebagai keinginan untuk makan dan minum secara berlebihan. Ya, porsinya tuh over. Ini bisa menyebabkan seseorang mencuri, tidak ingin berbagi dengan orang lain yang lebih membutuhkan. Jadi punya banyak. Ya, ada orang yang misalnya mau dibagi ke situ, oh jangan. Ya. Ayat di atas mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah perut mereka. Mereka mau mengisi perut mereka terus-menerus. Makan lagi, minum lagi, makan lagi, minum lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maunya dia menikmati segala yang dilihat. Mereka menghamburkan uang untuk memuaskan nafsu makan mereka. Duitnya melayang terus, ya. Mereka akan binasa sebab berbagai penyakit. Mereka pun mendatangkan aib sebab mencuri, menipu demi memuaskan rakusnya. Ya kalau kelaparan banget, ya, atau neneknya sakit keras, itu ya kalau video dari Tiongkok itu, ya, si anak kecil itu ambil bakpao terus lari, ya, terus istri yang jualan itu kejar itu anak itu tuh dari kemarin itu, ini ambil lagi ini, kejar, terus dikejar, terus dia tidak langsung tangkap anak itu, tapi dia pelan-pelan anaknya masuk ke satu gubuk kecil, ya, di daerah yang sangat miskin, lalu didengarkan, Nek, makan supaya kamu tidak ini. Kamu ambil dari mana? Ya, kamu kan tidak punya uang, kamu kok
kok bisa bawa bakpao? Kalau ini dari mencuri jangan ya, itu tidak baik gitu. Makan aja nek. Terus bapak itu masuk dan anak itu takut sekali nyembah. Terus orang itu mengatakan makan nek, makan supaya sehat. Dan kemudian anak itu diajak balik, diberi bakpao yang banyak, dikasih duit lagi ya. Itu pas ketemu yang murah hati, puji Tuhan. Itu bukan karena rakus ya. Nah, jadi hati dan pikiran mereka sulit tertuju kepada perkara rohani, tetapi tertuju kepada hal-hal duniawi berkenaan dengan beraneka kulinari ya. Sekarang kan posting kulinari itu luar biasa. Agar terhindar, kita bisa melatih diri dengan berpuasa, membuat pantangan, makanan tertentu saya tidak makan, dan ini baik untuk hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan waktu puasa itu, dan kepada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, aku mengelola uangku bagaimana, mengelola hidupku, kesehatanku bagaimana, mengelola dengan makanan atau jajanan bagaimana. Selain itu berlatih untuk berbagi kepada sesama, terutama yang membutuhkan. Ya, ingat, manusia hidup bukan karena makanan saja, tetapi karena setiap firman yang Tuhan sabdakan kepada kita. Nah, sekarang dosa akar ketujuh. Semua mematikan. Ya, dari 1 sampai 7 itu mematikan semuanya. Dan ini merupakan kemalasan atau sloth ya dalam bahasa Inggrisnya. Dalam Amsal 22 ayat 13. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Kemalasan adalah perasaan enggan bertindak atau melakukan hal yang positif di dalam diri kita. Yang malas. Kemalasan adalah perasaan enggan bertindak, ya, enggan melakukan hal yang positif, ya. Nah, ini mampu membuat kita melakukan cara curang untuk mencapai tujuan, ya. Dalam ayat tadi, si pemalas banyak alasan untuk tidak melakukan kewajibannya. Pemalas berkata, ada singa di luar. Kalau aku bertugas dan keluar, singa itu akan membunuhku nanti. Pemalas memikirkan hal yang belum tentu terjadi. Padahal kalau dia keluar melakukan tugasnya, akan bertemu dengan banyak sahabat. Karena banyak orang juga keluar melakukan kewajibannya. Untuk terhindar dari dosa ini, kita perlu memotivasi diri untuk terus bersikap tekun dan disiplin. Perlu ada komitmen untuk takut kepada Allah dan setia serta taat kepadanya dan kepada firman-Nya. Itu tadi 7 dosa pokok atau dosa akar manusia yang menjadi akar dasar dosa yang lain. Jadi karena amarah, ya nanti dosanya apa? Karena rakus ada dosanya apa lagi? Ya karena cemburu ada dosanya lagi. Yuk kita coba kendalikan 7 hal tersebut agar kita bisa hidup dengan damai. Utamakan membangun hubungan vertikal dan horizontal, yaitu takut kepada Tuhan, taat dan setia kepadanya dan firman-Nya, dan memohon pertolongan Roh Kudus. Kita akan dimampukan untuk bertobat dan meninggalkan dosa, serta diperbarui terus-menerus menuju keserupaan dengan Kristus dan beroleh keselamatan dan tidak mati binasa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari sekarang kita akan berdoa. Ya, Bapak Ibu. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih karunia-Mu. Kami Kau beri pelajaran bagaimana menangkal atau bagaimana menolak atau bagaimana mengelak akar dosa yang menimbulkan dosa-dosa yang lain yang menyebabkan kami binasa. Dan kami bisa, kalau kami bersandar kepada Roh Kudus, komitmen dan setia dan taat kepada firman-Mu dan kepada pribadi-Mu. Ikuti jalan-jalan-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan. Doa hamba-Mu ini tidak sempurna, tapi akan disempurnakan melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan lanjut dengan pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu, dengan sikap hormat kepada Tuhan, mari taruh tangan kanan kita di dada kita, ya. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah minggu pertama, dan sebagai mana biasanya minggu pertama kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita sudah siapkan di tempat kita masing-masing ya, perjamuan kudus, karena ibadahnya hari ini adalah ibadah online. Ya, kita akan ambil yaitu anggur, pegang di tangan kiri kita, dan kemudian kita akan ambil roti dan kita pegang di sebelah tangan kanan kita. Saya akan dasari perjamuan kudus ini pada 1 Korintus 11 ayat 23 dan 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu sekalian percaya bahwa roti perjamuan ini memperingati kematian dari Tuhan Yesus? Dan apakah Bapak Ibu percaya bahwa roti, kalau kita makan roti perjamuan ini, kita bersekutu dengan tubuh Yesus? Saat ini kita minta ampun dosa kita dan mengampuni orang lain supaya kita dilayakkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita pindahkan cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Dengan makan minum perjamuan kudus ini, kita menyaksikan atau memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bahwa kita punya punya Tuhan yang mati menebus kita sehingga kita beroleh keselamatan dan ada jaminan keselamatan melalui kematiannya, termasuk melalui perjamuan kudus.
Terima kasih Bapak. Aku percaya tubuhmu dihancurkan untuk kesembuhan sakit penyakit kami, dan darahmu dicurahkan untuk pengampunan setiap dosa dan kesalahan kami, dan sebagai harga tebusan bagi kehidupan kami untuk beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minum anggur perjamuan kudus ini. Mari minum. Amin. Kiranya melalui firman-Mu dan melalui perjamuan kudus ini ada pemberitaan sampai ke ujung bumi melalui ibadah online. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita juga akan mengadakan pengurapan minyak, doa pengurapan dengan pengumpangan tangan. Masing-masing di tempatnya, yang tua mengurapi yang muda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, kiranya Engkau sendiri akan tumpang tangan atas hamba-Mu, menyalurkan pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Karena hamba-Mu sangat membutuhkan pengurapan-Mu untuk kekuatan jasmani dan rohani, menjalani hidup ke depan yang penuh dengan tantangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meteraikan ini dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Kami berkati seluruh sidang jemaat dengan pengurapan yang baru. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak, kami ucap syukur buat kebaikan-Mu pada hari ini. Terima kasih buat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kami ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah pada hari ini. Melalui online Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur semuanya atas kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini Bapak, kami datang, kami akan bersama-sama bersatu hati untuk menaikkan doa-doa kami kepada-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau Allah yang mendengar dan Allah yang menjawab setiap doa kami, jauh melebihi dari segala yang kami pinta Tuhan. Saat ini kami bersatu hati berdoa memberkati bangsa kami Indonesia. Kami lepaskan damai, sejahtera dan sukacita Tuhan melimpah atas bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan terus ada bagi bangsa ini. Kami berkati para pemimpin kami dari tingkat tertinggi sampai terendah. Ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Apa yang akan mereka kerjakan, apa yang mereka putuskan bagi bangsa ini, semua di bawah pengendalian-Mu Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa memberkati untuk setiap pandemi yang saat ini sedang dialami oleh bangsa kami Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau Allah menyertai, dan biarlah perlahan-lahan pandemi ini boleh berakhir Tuhan. Kami berkati setiap proses vaksinasi yang saat ini sedang berjalan. Kami mohon tuntunan Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan supaya semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa memberkati untuk kejadian yang dialami, yaitu di mana kapal tenggelam Tuhan 402 Nanggala. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau menyertai setiap tim yang mencari Tuhan, dan apapun yang terjadi semuanya atas kehendak-Mu. Dan kami berdoa memberkati setiap keluarga Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan penghiburan yang hanya daripada Tuhan. Dan biarlah apapun yang terjadi ke depannya, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang terlebih tahu yang terbaik bagi bangsa kami. Kami berdoa juga Tuhan memberkati untuk gereja kami. Kami berkati para pemimpin kami dari tingkat tertinggi. Kiranya Tuhan urapi Bapak Hendroto dan juga Ibu Mary sebagai pemimpin kami. Mereka boleh melaksanakan apa yang menjadi visi dan misi Tuhan bagi gereja Tuhan. Dan berkati kami sebagai seluruh sidang jemaat Tuhan untuk boleh bersama-sama bersatu hati, tetap semangat, tetap sungguh-sungguh mencari Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Kami juga berdoa memberkati Tuhan untuk setiap kehidupan kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Engkau Allah menyertai kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, jadikan berhasil selama semuanya berkenan kepada-Mu Bapa. Dan kami tidak lupa juga berdoa memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah di masa-masa yang sukar ini kami boleh semakin hari semakin membangun hubungan yang dekat lagi dengan Tuhan. Kami boleh semakin mempunyai hubungan yang intim lagi dengan Tuhan. Kami tidak masuk dalam zona nyaman Tuhan, tapi kami
Kami mau lepas, kami mau bangkit, kami mau semakin hari semakin mendekatkan diri kepadamu ya Bapa. Dan kami berdoa memberkati setiap keluarga kami, mereka yang mulai jauh dari Tuhan, mereka yang mulai meninggalkan Tuhan, biarlah kami boleh menjadi berkat Tuhan, sehingga mereka boleh tetap percaya, tetap memiliki iman yang teguh kepadamu Bapa. Dan kami berdoa supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan, keluarga kami boleh menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berkati gerejamu dalam segala apapun yang menjadi kekhawatiran, ketakutannya. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang ada bagi gereja kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya segala dana dan biaya dibutuhkan selama proses syuting segala macamnya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau sanggup menyediakannya jauh melebihi dari segala yang kami pikirkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kehidupan kami secara pribadi, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan terus ada atas kami. Kami boleh memiliki iman yang semakin teguh lagi dalam Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Hanya ini doa kami yakin dan percaya Engkau mendengar dan menjawabnya jauh melebihi dari segala yang kami pikirkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya Iren dalam ibadah online service GBAP. Hari ini apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya kita semua tetap dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan kembali bersama-sama beribadah secara online. Untuk itu mari kita siapkan hati, tempat ternyaman dan pikiran kita untuk boleh sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. So, welcome to ibadah online service GBAP. Kita sudah sampai di penghujung daripada ibadah ini, dan mari kita sebelum kita meninggalkan tempat masing-masing, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Buka hati, tadakan tangan kita ke atas kepada Bapa di surga untuk menerima berkat dan kasih karunia-Nya. Aku percaya jikalau kita menolak 7 akar dosa tadi, maka segala berkat sudah disediakan Tuhan bagi kita. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberkatinya, diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali yang kedua kali. Dan semua kita katakan amin. Sampai jumpa pula untuk pertemuan-pertemuan ibadah yang akan datang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.